Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisdan Rasyadafi. Perkenalkan, nama saya Margareta Salahwalensyah Febrina dari kelas F, kelompok 15. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas adalah mengenai Spannungsverhältnis. Pada tahun 2020, di masa pandemi COVID-19, rakyat Indonesia dikejutkan dengan adanya pemberitaan ditangkapnya Menteri Sosial Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus suap bantuan sosial yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Adanya pemberitaan ini benar-benar mengagetkan seluruh rakyat Indonesia karena tidak menyangka bahwa situasi pandemi seperti ini akan tetap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan dan memperkaya dirinya sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mengganjar mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara pada Senin 23 Agustus 2020 dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan pengadilan Tipikor sebenarnya lebih berat dibanding tuntutan jaksa KPK, yaitu hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Meskipun sebenarnya vonis dari hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa KPK sebelumnya, namun sebagian besar rakyat Indonesia masih merasa bahwa hukuman ini dirasa kurang, dan seharusnya para pelaku korupsi yang merugikan negara sangat besar harusnya dihukum dengan hukuman mati. Lalu, mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa penerapan hukum terhadap peristiwa seringkali tidak dapat memuaskan semua pihak? Tentu memahami hal tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai teori 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Nilai dasar hukum yang pertama akan dibahas adalah mengenai nilai keadilan. Keadilan adalah hal yang sangat utama dan penting dalam pelaksanaan hukum. Tanpa adanya keadilan, maka akan terjadi banyak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pihak yang berkuasa terhadap para pihak yang tidak memiliki kuasa. Keadilan juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang merata dan seimbang. Tidak hanya itu, keadilan bersifat subjektif dan tidak bisa disamaratakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nilai dasar hukum yang kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas, dan logis sehingga tidak menimbulkan multitafsir ataupun benturan dengan sistem norma yang berlaku. Kepastian hukum sendiri menganut paham positivisme hukum yang berarti undang-undang merupakan sumber hukum yang utama dan peradilan merupakan penerapan dari undang-undang itu sendiri. Nilai dasar hukum yang terakhir adalah nilai kemanfaatan hukum. Hukum sendiri sejatinya harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Menurut Bentham, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk bisa memberikan manfaat dan juga kebahagiaan bagi masyarakat. Kepastian hukum juga merupakan tolak ukur bagi berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Apa yang dimaksud dengan Spannungsverhältnis? Spannungsverhältnis adalah ketegangan yang terjadi di antara ketiga nilai dasar hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Ketiga nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan hukum. Gustav Radbruch menciptakan ketiga nilai dasar hukum tersebut dengan tujuan untuk bisa mencapai harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Sebab ketegangan bisa terjadi di antara ketiga nilai tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berlainan di antara satu sama lainnya, sehingga apabila muncul dalam suatu peristiwa hukum, hal ini bisa menimbulkan pertentangan antara satu sama lain. Sebagai contoh, apabila diambil kepastian hukum dalam suatu peristiwa, maka hal tersebut akan mengesampingkan adanya nilai keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Karena adanya perbedaan di antara ketiga nilai tersebut, maka bukan hal yang mustahil apabila terjadi benturan maupun ketidakharmonisan di antara ketiga nilai tersebut. Gustav Radbruch sendiri mengatakan
Apabila terjadi ketegangan di antara ketiga nilai tersebut, kita harus berpegang pada asas prioritas. Asas prioritas memiliki prinsip bahwa nilai keadilan harus diutamakan, baru diikuti oleh nilai kepastian dan juga kemanfaatan hukum. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai keadilan merupakan hal yang utama dibandingkan dengan nilai kepastian dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam kasus suap yang melibatkan Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah disebutkan di awal tadi, membuktikan bahwa yang dikedepankan adalah nilai kepastian hukum, sementara nilai keadilan dan kemanfaatan menjadi terabaikan. Hal ini mengingat karena pemberian hukuman tersebut masih dirasa tidak sebanding dengan kerugian yang dirasakan, baik itu oleh negara maupun oleh rakyat yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah tersebut. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini adalah 3 nilai dasar hukum yang dicetuskan oleh Gustav Roberts pada awalnya memiliki tujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Namun, pada realita pelaksanaannya, seringkali terjadi benturan maupun ketidakharmonisan di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut. Benturan maupun ketidakharmonisan tersebut dikarenakan adanya perbedaan sifat antara ketiga nilai dasar hukum tersebut. Dengan demikian, apabila ketiga nilai dasar hukum tersebut diterapkan dalam suatu peristiwa hukum, besar kemungkinan akan terjadi ketegangan di antara ketiganya atau biasa disebut Spannungsverhältnis. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi Spannungsverhältnis. Terima kasih.